Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ibnu Badillah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 dengan judul Sektor Pertanian di Pulau Madura. Langsung saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Wahyuni, NIM belakang 222. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan terkait pertanian Bangkalan, yakni produksi buah dan sayuran di Kabupaten Bangkalan meliputi jenis sayur-sayuran prospektif yang dapat dikembangkan adalah kacang panjang dan cabai. Pada tahun 2018, luas panen tanaman sayuran meliputi kacang panjang 145 hektar dan cabai 674 hektar. Buah-buahan unggulan Kabupaten Bangkalan terdiri dari mangga, nangka, salak, pisang, dan jambu biji. Tanaman buah paling menonjol di Kabupaten Bangkalan adalah salak yang telah dipanenkan dengan nama salak keramat. Salak asli Bangkalan memiliki bentuk buah cukup besar, kadar airnya cukup, dan rasanya manis. Jika berkaca pada besaran hasil panen yang dihasilkan berdasarkan luas panen tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Bangkalan dan kuintal 2019 dan 2020 berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPS Kabupaten Bangkalan dalam angka 2021 meliputi yakni diantaranya hasil pertanian di Bangkalan bisa dilihat dari tabel yang ada di bawah ini. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan materi tentang pertanian di Kabupaten Sampang. Pertanian di Kabupaten Sampang, luas lahan yang dijadikan area persawahan di Kabupaten Sampang hanya sekitar 18,24% berupa sawah irigasi, 76% berupa sawah non-irigasi. Lahan bukan sawah sebagai besar berupa lahan tegal atau kebun. Yang selanjutnya, untuk padi, sawah, dan padi ladang pada tahun 2020 terjadi kenaikan pada luas lahan panen, tetapi produktivitas padi sawah menurun meskipun tidak diikuti oleh menurunnya produksi secara total. Sedangkan padi ladang produktivitasnya menurun dan produksinya menurun. Selanjutnya, untuk tanaman jagung terjadi peningkatan lahan panen yang diikuti oleh peningkatan produksi meskipun produktivitasnya menurun. Sedangkan untuk ubi kayu semua mengalami peningkatan baik luas panen, produktivitas maupun produksi. Selanjutnya, pada tanaman sayur-sayuran utama produksi semua relatif mengalami kenaikan kecuali bawang merah, kangkung, dan bayam dan lainnya. Yang selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Sampang dalam angka 2021 terkait luas panen tanaman sayuran menurut kecamatan, jenis tanaman yang ada di Kabupaten Sampang. Baik, itu saja mungkin presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut oleh pemateri Selanjutnya yakni terkait pertanian pamekasan. Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen atau tanaman yang menghasilkan pada bulan atau triwulan laporan. Luas panen tanaman hortikultura adalah luas tanaman sayuran buah-buahan
biofarmaka, dan tanaman hias yang diambil hasilnya atau dipanen dari periode pelaporan. Sedangkan luas panen untuk tanaman sayuran adalah luas tanaman yang dipanen sekaligus atau habis dibongkar, dan luas tanaman yang dipanen berkali-kali atau lebih dari satu kali. Seperti data hasil produksi tanaman buah di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 dapat diketahui sektor unggulan dari tanaman hortikultura yaitu dari data luas tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 yang mempunyai area terluas adalah tanaman bawang merah yaitu sebesar 2726 hektar dengan hasil produksi sebesar 197.910 kuintal, diikuti oleh luas areal tanaman cabai rawit 2587 hektar dengan produksi sebesar 130.004 kuintal. Berikut ini adalah data dari BPS Kabupaten Pamekasan dalam angka 2021. Luas panen tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Pamekasan 2019 dan 2020, yakni berikut data-datanya ada di samping tabel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Maulana selaku pemateri dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi tentang pertanian di Sumeneb. Kabupaten Sumeneb dengan luas sekitar 2093,458 km persegi menjadi kabupaten terbesar di Madura, bahkan cakupan wilayahnya lebih luas dari Pulau Madura itu sendiri. Luas daratan ditambah dengan luas perairan sekira 50.000 km persegi, maka total luas teritorial Sumeneb adalah 52.093,458 km persegi. Ini cukup fantastis untuk menjadi sebuah gagasan Minapolitan Sumeneb yang berdaya dan maju dengan mengembangkan kawasan pertanian, agropolitan, pariwisata, kelautan, dan industri terbarukan yang terintegrasi dan berkualitas tinggi agar Sumeneb mampu menjadi tujuan dan pusat peradaban yang nyaman dan asri. Kemudian luas pertanian di Kabupaten Sumeneb mencapai 143,22 hektar. Jumlah ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sawah selebar 25.681 dan luas ladang seluas 117,341 hektar. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau galengan saluran untuk menahan atau menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang di mana diperoleh atau status lahan memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di pajak bumi bangunan, iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa tanami padi, lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah baik yang ditanami padi palawija atau tanaman musim lainnya. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan informasi yang dilansir dari laman BPS Kabupaten Sumeneb dalam angka 2021 menunjukkan hasil produktivitas tanaman sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan di sektor pertanian Kabupaten Sumeneb ini dapat diamati hasil produktivitas unggulan yaitu buah melon, bawang merah, cabai rawit, dan semangka. Sebagai upaya peningkatan hasil pertanian wilayah Sumeneb merupakan satu dari 14 kabupaten se-Indonesia yang mendapatkan unplanned project pertanian yang didanai oleh IFAD International Fund for Agriculture Development yang akan direalisasikan pada tahun 2021. Program ini dalam rangka pengembangan sistem pertanian terpadu di daerah dataran tinggi yang mencakup produktivitas pendapatan petani dengan meningkatkan infrastruktur lahan dan air dengan sistem modern hingga soal penanganan pasca panen. Tentunya hal ini sangat bermanfaat sebagai upaya peningkatan hasil produktivitas pertanian di Pulau Madura sendiri khususnya. Materi yang terakhir yaitu akumulasi pertanian Provinsi Jawa Timur. Jika berdasarkan nilai NTP adalah salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk yang dihasilkan atau dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun konsumsi rumah tangga. Jika berdasarkan hasil perkembangan nilai NTP periode bulan Juli 2021 yang dilansir dari laman BPS Provinsi Jawa Timur Juli 2021. Subsektor pertanian yang pertama yaitu tanaman pangan.
pada bulan Mei 2021 sebesar 98,73, sedangkan untuk hortikultura 97,51. Untuk periode bulan Juni 2021 untuk tanaman pangan 99,39, sedangkan untuk hortikultura yaitu 94,00. Materi selanjutnya yaitu secara nasional NTP mengalami kenaikan 0,19% dari 5 provinsi di Pulau Jawa yang melakukan perhitungan NTP pada bulan Juni 2021. Hampir semua mengalami kenaikan kecuali Provinsi Banten yang mengalami penurunan 0,49% dan Jawa Barat 0,47%. Kenaikan terbesar terjadi di Provinsi Yogyakarta sebesar 0,25% dan diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah 0,18% dan yang terakhir yaitu Jawa Timur sebesar 0,11%. Pada bulan Juni 2021, NTP Provinsi Jawa Timur sebesar 99,3 merupakan yang tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi Jawa Tengah 99,47, sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat merupakan yang terendah sebesar 96,53. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.